Presiden Joko Widodo mengakui ada 8 nama di daftar calon menterinya yang harus diganti. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan rekam jejak yang dilakukan KPK dan PPATK. Ini Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana usai bertemu dengan Kepala Bin Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kapolri membahas keamanan dan stabilitas negara. Presiden tidak menepis kemungkinan pengumuman kabinetnya dilakukan hari ini. Selanjutnya direncanakan Presiden Joko Widodo akan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Priok. Secepatnya. Nanti kalau udah diumumkan kan tahu. Ya maunya semuanya kerja cepat, tapi cepat nanti kalau keliru gimana? Cepat tapi benar gitu loh. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya saya sampaikan apa adanya ya. Ya karena kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Hah? Ya iya dong, masa nggak diganti terus yang ngisi siapa? Hah? Hah? Gimana? Ya iya dong. Apanya? Ya bisa aja hari ini, kenapa tidak? Oleh sebab itu jawaban saya secepat-cepatnya. Begitu clear, ya langsung diumumkan. Hah? 8. Tidak, jangan ada media yang sekali-sekali menulis nama itu dan hanya menebak-nebak. Saya ini memperingatkan, karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini menyangkut nama seseorang. Saya perlu sampaikan ini. Ya. Lalu bagaimana dengan penyusunan kabinet dan isu apa saja yang sudah ramai beredar di Istana? Kita segera bergabung dengan rekan Hairul Nisa di Istana dan juga ada rekan Reza Ramadansyah di Tanjung Priok. Kita terlebih dahulu menuju ke Hairul Nisa. Apa informasi terbaru, Nisa, dari Istana terkait penyusunan kabinet Presiden Jokowi? Ya, Mita dan Divi, yang baru saja berlangsung tadi tepatnya sekitar pukul 2:30 sore adalah konferensi pers yang langsung digelar oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi persnya ia juga didampingi oleh sejumlah pihak, diantaranya Panglima TNI Jenderal Muldoko, kemudian Kapolri Jenderal Sutarman, serta hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara. Selain menyatakan apa hasil diskusi dengan pimpinan sejumlah institusi, khususnya seputar isu-isu pertahanan negara sekaligus membicarakan tingkat kesejahteraan TNI Polri, ada yang menarik ketika para awak media berusaha mengkonfirmasi terkait kabinet kementeriannya. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam waktu cepat ia akan segera mengumumkan nama-nama atau struktur kabinet kementeriannya. Namun ia tidak memberikan informasi secara pasti kapan pengumuman itu akan segera dilakukan. Dalam konferensi persnya, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan dari hasil penelusuran KPK dan PPATK ada 8 nama dari 43 nama sebelumnya yang sempat diajukan ke KPK dan PPATK yang masuk dalam list merah, sehingga dipastikan 8 nama yang masuk dalam list merah itu tidak akan masuk dalam kabinet Kementerian Jokowi JK. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa nantinya akan ada nama-nama baru untuk menggantikan 8 nama tersebut yang akan diambil dari list atau daftar menteri yang sudah ia rancang bersama Yusuf Kala. Selain itu seputar kegiatannya yang ada kaitannya dengan kabinet Kementerian
pemerintahan mendatang. Memang kami memantau sejak pagi ada sejumlah figur atau tokoh yang hadir ke Istana Negara. Pertama kami melihat ada kehadiran dari Bambang Brojonegoro yang merupakan mantan Wakil Menteri Keuangan. Namun ketika kami mengkonfirmasi, Bambang menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo ini hanya seputar APBN. Presiden Joko Widodo menanyakan kondisi terakhir APBN negara dan ia menampik ada pembahasan seputar Kabinet Kementerian Jokowi JK. Kemudian selang beberapa waktu kami juga melihat kehadiran dari Siti Nurbaya yang merupakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat. Siti Nurbaya menjelaskan Presiden Joko Widodo banyak bertanya seputar profil dirinya, mulai dari pengalaman birokrasi, pengalaman berorganisasi, serta pengetahuannya seputar sumber daya alam. Perlu diketahui memang pemirsa, Siti Nurbaya ini selain aktif berkegiatan di dunia politik, ia juga merupakan pengajar pada program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tapi ketika ditanya apakah ini ada kaitannya dengan Kabinet Kementerian Jokowi JK, sekali lagi Siti Nurbaya membantah isu tersebut. Kemudian kami juga melihat kehadiran beberapa anggota tim transisi seperti Rini Sumarno, Andi Wijayanto, serta Hasto Kristianto. Namun tidak ada yang memberikan informasi apapun kepada kami para awak media. Dan kami juga sempat melihat kehadiran dari pengamat politik Andri Novchaniago yang mengaku hanya ingin memberikan laporan kerja kepada Presiden Joko Widodo. Dan tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo telah bergerak ke Pelabuhan 3 Tanjung Priuk yang dikabarkan sepertinya ini akan mengumumkan informasi seputar kabinet kementeriannya. Namun sekali lagi ini juga belum dipastikan, Divi, Mita. Ini menarik, kita akan lihat bagaimana tadi Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan istana, seperti menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kita sudah ada rekan kita, ada Reza Ramadansa di sana untuk mengabarkan kondisi terkini, khususnya apabila Presiden betul-betul menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, bagaimana kondisi terakhir di sana. Reza. Ya, selamat petang Divi dan juga para mitra, betul sekali. Hingga saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan juga rombongan yang kabarnya akan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk mengumumkan siapa saja menteri-menteri yang akan mengisi di pos kabinet pemerintahnya selama 5 tahun ke depan. Kami mendapatkan informasi dari PT Pelindo II dan juga dari Pas Pampres yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Presiden Joko Widodo akan hadir pada pukul 7 malam dan saat ini tengah dilakukan terkait registrasi terhadap media yang akan melakukan peliputan di tempat di mana Presiden Joko Widodo akan melakukan pengumuman kabinetnya. Akan ada batasan terhadap media, baik media cetak, online dan juga media TV yang akan melakukan peliputan. Karena kabarnya Presiden Joko Widodo pada saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok akan tiba terlebih dahulu datang di gedung utama dari PT Pelindo II dan kemudian nantinya akan menuju ke Dermaga 303 atau Pos Bitung yang akan menjadi tempat pengumuman dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 5 tahun ke depan. Kemudian juga segala persiapan tengah dilakukan kalau saat ini media yang akan melakukan peliputan. Sejak siang hari tadi hingga petang hari ini juga telah dilakukan pengamanan juga pengecekan yang dilakukan oleh Pas Pampres, di mana telah dilakukan sejumlah sterilisasi, diantaranya adalah di halaman depan dari gedung utama PT Pelindo II, itu sterilisasi untuk tempat di mana Presiden Joko Widodo akan turun dan menuju ke lobi utama dari gedung utama PT Pelindo II, dan juga sampai sejauh ini masih terus dilakukan sterilisasi di Dermaga 303 atau Pos Bitung yang akan menjadi tempat Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinetnya. Karena nantinya seluruh media yang akan melakukan peliputan akan berangkat pada sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersamaan dengan pengawalan dari Pas Pampres. Dan ini akan dilakukan secara bersamaan melalui bis yang memang sudah disediakan oleh PT Pelindo II dan juga Pas Pampres. Dan nanti sampai selesai acara tidak boleh ada media yang masuk ataupun keluar dari tempat acara sampai nantinya Presiden Joko Widodo benar-benar meninggalkan Dermaga 303 atau Pos Bitung. Kami sendiri mendapatkan informasi dari Humas PT Pelindo II yang mengatakan bahwa saat ini PT Pelindo II memang sudah mempersiapkan tempat dan juga alur pada saat Presiden Joko Widodo tiba, walaupun nantinya apabila Presiden Joko Widodo tidak hadir ataupun juga tidak jadi datang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Yang pasti kedatangan Presiden Joko Widodo ini sudah ditunggu sejak tadi pagi hari oleh media yang menunggu. Dan sampai sejauh ini sendiri kami masih belum melihat pengamanan ataupun juga melihat iring-iringan rombongan dari Presiden Joko Widodo yang masuk ke kawasan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kami pun juga sempat mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo beserta rombongan juga sudah meninggalkan istana dan dikabarkan
tengah melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kami masih akan terus mengabarkan kepada Anda pemirsa bagaimana nanti situasi dan juga kondisi terkait kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan juga apakah benar Presiden Joko Widodo akan melakukan pengumuman kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ini. Kita kembali terlebih dahulu ke Divi dan juga para media. Jadi, Reza, hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait apakah betul malam ini akan diumumkan kabinet Jokowi JK. Ya, Divi, terkait apakah betul Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya, kami masih belum mendapatkan konfirmasi secara pasti. Tetapi tadi kami sempat berbincang dengan Humas dari PT Pelindo II. Mereka pun mendapatkan informasi dari pihak Pas Pampres yang mengatakan rencana awal ialah betul bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ini pada pukul 7 malam nanti. Dan kabarnya memang akan mengumumkan terkait kabinet ataupun juga menteri-menteri siapa saja yang akan mendampingi dirinya dalam kabinet pemerintah 5 tahun ke depan. Tetapi kami juga masih belum bisa memastikan apakah betul kabar tersebut adalah merupakan agenda yang sebenarnya. Dan yang bisa dipastikan bahwa nantinya Presiden Joko Widodo pada saat hadir pertama kali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ialah ia akan memasuki terlebih dahulu di gedung utama dari PT Pelindo II yang kemudian nanti akan menuju ke pos dermaga 303 atau pos Bitung yang memang di sana dikabarkan sudah disiapkan sejumlah tenda dan juga panggung yang nantinya akan dilakukan pengumuman yang kabarnya sangat menguat sekali oleh Presiden Joko Widodo. Divi. Baik, Reza Ramadansyah, kami tunggu terus perkembangan terbaru dari Tanjung Priok.